Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube saya Bung Darkim. Para pemirsa di mana saja berada, pada kali ini kita akan membahas tentang topik yang sedang hangat, yang sering dibahas dalam tema perdebatan capres, terutama di sektor ekonomi para pengusaha. Nah, jadi kemarin ada debat ekonomi cawapres ya, oleh para calon wakil presiden. Nah, debat itu ya masih saya lihat secara garis besar ya. Secara garis besar pembahasan tentang bagaimana masing-masing calon wakil presiden ini berupaya untuk meyakinkan rakyat bagaimana ya ekonomi yang telah ya program-program ekonomi yang telah mereka jadikan visi misi maupun ya program daripada para cawapres maupun calon presiden. Nah, pada waktu debat pertama memang belum menyentuh masalah hal-hal ekonomi. Pada debat kedua calon wakil presiden memang sudah menyentuh kepada aspek-aspek ekonomi. Namun kalau saya lihat ya aspek-aspek ekonomi yang menjadikan pertanyaan yang temanya yang ditawarkan oleh para penulis, saya lihat banyak menyangkut masalah kebijakan makroekonomi yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Nah, kok tidak ada yang membahas tentang pemerataan ekonomi kerakyatan. Nah, kalau ya pertumbuhan ekonomi yang selalu kita kejar ya itu memang sulit untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kenapa? Ini ibaratkan sebuah pohon ya, jadi kita berupaya ya memupuk ya daun pohon itu sendiri. Yang dipupuk itu daun dan batangnya, bukan akarnya. Nah, maksudnya begini, mestinya kalau untuk negara-negara berkembang yang diutamakan itu pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Nah, itu yang pentingnya. Bagaimana cara pemerataan ekonomi yang berkeadilan? Ya tentunya ya aspek-aspek parabel ekonomi itu sendiri yang dibangun itu yang menyentuhkan pada kegiatan usaha rakyat itu sendiri. Nah, kalau kita kembali kepada teori pohon ekonomi itu sendiri, akar-akar pohon itulah yang dipupuk. Apa akar-akar pohon itu? Ekonomi kerakyatan, ekonomi setiap rumah tangga. Itu yang harus dipupuk, harus maksud kita tumbuh kembangkan, baik yang sudah ada ataupun yang ya belum sama sekali menggerakkan kegiatan ekonominya. Namun mereka sudah punya ya usaha yang tidak tetap, namun mereka tidak memiliki modal untuk ya mengembangkan kegiatan usahanya. Mereka punya tanah ya, sumber-sumber ekonomi, faktor-faktor ekonomi mereka punya. Tanah punya, tenaga kerja mereka punya ya, karena itu mereka sendiri ya. Nah, tinggal bagaimana pemerintah bisa mendorongkan kegiatan ekonomi setiap rumah tangga itu ya, baik yang sudah ada ya para UMKM itu sendiri maupun setiap rumah tangga yang belum ada usaha ekonominya. Nah, itu yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Itu namanya pemerataan ekonomi rakyat. Nah, pemerataan ekonomi rakyat ya suatu saat
apabila mereka sudah berkembang, ya, ya, dan perluasan kegiatan ekonominya hampir setiap rumah tangga atau sudah setiap rumah tangga sudah memiliki kegiatan usaha tetap, tentunya akan memiliki pengaruh multiplier efek daripada kegiatan usaha mereka itu sendiri, ya tentunya ya akan meningkatkan ya, PDB itu sendiri, produk domestik bruto. PDB ini yang dihasilkan oleh ya dalam suatu negara, oleh rakyat dalam suatu negara secara total dalam 1 tahun itu akan meningkat karena masing-masing rumah tangga berproduksi. Nah, bagaimana caranya supaya setiap rumah tangga berproduksi, memiliki kegiatan usaha sendiri? Yang pertama, pemerintah ya harus merubah regulasi di dalam penyaluran ya modal kerja yang dilakukan oleh pemerintah melalui perbankan, perbankan secara umum ya, milik pemerintah maksudnya, kemudian maupun swasta. Nah, atau ya membentuk ya, pemerintah harus membentuk badan usaha sendiri yang khusus menyalurkan modal ya usaha kepada setiap rumah tangga ya, baik yang membutuhkan tambahan modal ataupun yang baru mendirikan kegiatan ya, kegiatan usahanya ya. Nah, itu yang ya penting. Nah, selama ini kan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah itu sendiri. Nah, rakyat dibiarkan untuk mencari modal kerja sendiri, modal usaha sendiri, melakukan pinjaman di bank, mesti ada jaminan itu ini, kalaupun tidak ada jaminan rumit sekali. Nah, masyarakat kan tidak betah kalau begitu ya, hal-hal yang rumit. Nah, kenapa kita tidak mengikuti seperti yang dilakukan oleh negara jiran kita, Malaysia? Malaysia itu ada namanya Bank Bumi Putra. Nah, Bank Bumi Putra itu khusus membantu modal kepada setiap rumah tangga, setiap kegiatan usaha UMKM ataupun yang belum ya mendirikan kegiatan usaha secara tetap ya, supaya mereka bisa ya mendirikan usahanya sendiri setiap rumah tangga ya, yang dimana mereka ya bekerja sama dalam satu buah rumah tangga, kegiatan apa usaha yang cocok mereka lakukan. Nah, setiap ini setiap bulan Bank Bumi Putra itu keliling, nah dari rumah ke rumah menyalurkan modalnya tanpa jaminan ya, tapi mereka ya cukup hanya melengkapi syarat-syarat apa adanya, jemput bola. Jadi dari pemerintah melalui bank, dari pihak kerajaan melalui Bank Bumi Putra kalau di Malaysia. Itu sudah mengikuti cara Jepang, awal kebangkitan ekonomi Jepang. Ya. Jadi akar ekonomi itu sendiri ekonomi rakyat. Itu yang dipupuk modal, kemudian dibantu pelatihan oleh pemerintah. Nah, pemerintah perlu ya, setiap kecamatan ya menginstruksikan ke desanya untuk itu ya mengadakan pelatihan kegiatan usaha mereka, baik yang ya sudah berdiri usahanya ataupun baru ya berdiri. Nah, itu dilatih ya, dilatih sesuai dengan kegiatan usaha mereka. Nah, dibantu modal, diberikan pelatihan dan diawasi oleh pemerintah. Diawasi apa? Supaya kegiatan usahanya berjalan dengan lancar. Jika mereka belum memahami apa ya bagaimana cara mereka mengajarkan, nah itu tugas pemerintah itu ada yang namanya ya, sarjana pendamping desa. Itulah sesuai dengan jurusannya ya, untuk mendampingi kegiatan usaha rakyat, dibiayai oleh pemerintah. Nah, supaya kegiatan rakyat ini ada motivasi untuk maju mereka, untuk berhasil, dan kekeliruannya kecil sekali. Nah, setelah mereka produksi, nah tentunya ya ada tugas lagi ya,
pemerintah mesti menyiapkan bapak angkat ya, perusahaan yang menengah ke atas sebagai bapak angkat untuk apa? Uh, untuk mereka menampungkan hasil usaha mereka, hasil produksi, ya, baik produksi dari sektor pertanian, perikanan, peternakan. Artinya ada penampungan tetap yang siap membeli hasil produk dari UMKM atau dari semua rumah tangga yang ada. Nah, itu pemerintah harus siapkan itu. Ya. Kemudian ya, itu tadi pemasaran. Nah, setelah dibantu modal, dibantu pelatihan, dibantu pemasaran. Nah, kalau bagi yang mereka belum ada tempat usahanya, maka pemerintah siapkan tempat usahanya. Nah, setiap rumah tangga mesti punya kegiatan usaha. Nah, dengan demikian barulah akan berdampak kepada PDB, ya, produk domestik bruto. Nah, apa produk domestik bruto itu? Hasil daripada produksi yang dilakukan oleh para UMKM, baik dari ya aspek pertanian, kegiatan usaha pertanian, peternakan, perikanan, ataupun perkebunan. Nah, jadi di sini kalau ada istilah teori Adam Smith, untuk negara-negara berkembang ini perlu adanya ya possible hand dari pemerintah, tanggung jawab pemerintah, ada tangan pemerintah yang ikut menggerakkan kegiatan ekonomi kerakyatan itu sendiri, karena mereka dari segi kualitas sumber daya manusianya masih rendah, dari segi kepemilikan modalnya masih kecil, ya, dari segi kemampuan mereka untuk mengelola teknologi ya masih rendah, dari segi kemampuan mereka untuk memasarkan produk pengetahuannya masih rendah. Nah, itulah yang dikatakan oleh saya itu teori akar pohon. Apa akar pohonnya itu ekonomi rakyat itu yang perlu pemerintah pupuk dalam arti kiasannya, dalam arti luas, dibantu dari aspek modal, dibantu dari aspek ini pelatihan, dibantu dari aspek tempat mereka, dibantu dari aspek pemasaran produk. Nah, apabila akar pohon ini sudah kuat, dengan sendirinya mereka sudah biasa menjalankan kegiatan usaha mereka, ya, sudah ada transformasi pengetahuan dari para pendamping ya kegiatan ekonomi rakyat itu sendiri yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, itu dampak multiplier effect-nya, yang multiplier effect-nya yang pertama produksi meningkat, kita ekspor meningkat, ya. Kemudian ekstensifikasi pajak yang dimaksudkan oleh calon wakil presiden, salah satu calon wakil presiden kemarin, ekstensifikasi pajak, menambah jumlah peningkatan pajak dari hasil perluasan kegiatan usaha. Artinya ekstensifikasi jumlah pungutan pajak ini semakin bertambah, akan menambah ya jumlah pajak yang diterima setiap tahun di dalam ya APBN, baru bisa tercapai ya. Tapi kalau tidak dilakukan seperti itu, ya, maka itu sama dengan artinya sebuah retorika, punya program tapi tidak tahu caranya, ya. Punya program untuk akan menambah jumlah pajak yang diterima oleh negara, yang sekarang ini sudah hampir 80% yang diterima oleh negara, tapi tidak tahu bagaimana cara menambahnya, hanya dengan cara kata-kata, tapi tidak jelas kemana arah pembicaraan di dalam debat tersebut, ya. Nah, mestinya itu harus dimengerti oleh seluruh rakyat. Nah, ini saya sekaligus menjawab bagaimana cara meningkatkan pajak yang diterima dengan tidak meningkatkan persentase kenaikan pajak itu sendiri. Artinya memperluas objek pajak, ya.
bukan meningkatkan persentase kenaikan pajak yang sudah ada, yang sudah menjadi objek pajak yang sudah ada. Itu sama saja mencekik ekonomi rakyat. Bagaimana rakyat bisa maju? Bagaimana bisa meningkat pendapatannya? Pajak selalu ditingkatkan, bukan begitu caranya. Nah, ini supaya jelas bagi para calon wakil presiden ataupun presiden ke depan, untuk membuat program ekonominya mesti yang berorientasi kepada pemerataan ekonomi rakyat dengan cara teori ekonomi pohon, filosofi pertumbuhan pohon itu sendiri. Nah, itu saya katakan, saya sering buatkan istilah buatlah pemerataan ekonomi dengan cara filosofi pemupukan terhadap sebuah pohon, sehingga begitu buahnya lebat nanti akan berdampak kepada pertambahan penerimaan negara di APBN melalui sektor pajak yang dikenakan. Tidak harus meningkatkan jumlah pajak, bahkan bisa pajak bisa diturunkan persentasenya. Setiap UMKM yang sudah bisa dikenakan objek pajak itu bisa diturunkan dengan kuantitas yang dikenakan pajak lebih luas. Nah, misalnya yang dikenakan pajak ini sebuah perumpamaan. Selama ini misalkan katakan sudah bisa diwajibkan untuk dikenakan pajak, katakan 100 juta orang atau 100 juta kegiatan usaha. Nah, kalau dia bisa ditingkatkan menjadi 150 juta objek pajaknya, tentunya yang awalnya dikenakan pajaknya itu 6%, bisa diturunkan menjadi 4%. Tidak harus 6%, bisa diturunkan. Yang dikenakan 5% misalnya bisa menjadi 3%. Kenapa? Jumlah pajaknya luas, banyak yang objek pajak bertambah baru. Tidak harus meningkatkan persentase jumlah pajak yang dikenakan kepada setiap kegiatan usaha. Nah, oleh sebab itu para calon wakil presiden maupun menteri perdagangan, menteri keuangan harus cerdas, harus tahu bagaimana mengelola ekonomi rakyat ini supaya tidak menyengsarakan rakyat untuk yang akan datang. Ini kan kalau saat ini kalau mau menaikkan persentase pajak yang dikenakan kepada rakyat tanpa kita menambah jumlah objek pajak baru, tanpa memberikan solusi bagaimana menambah objek pajak yang baru, sama dengan sebuah retorika. Artinya omong kosong bisa terlaksanakan. Apalagi kalau mau naik rasio pajak dari 9%, 10% menjadi 23%, itu sebuah retorika yang tidak mungkin terjadi, bahkan mustahil akan terjadi. Nah, kenapa? Parabel pendukungnya untuk meningkatkan rasio itu tidak ada, kecil. Kan ekonomi rakyat sekarang ini ibaratkan santan, santan kelapa yang sudah jadikan santan, sisa ampasnya akan mau diperaskan lagi. Mana bisa menghasilkan penerimaan pajak yang melebihi dari sebelumnya. Kalau mau bijak, bagaimana ekonomi rakyat itu sendiri yang sudah berdiri, yang sudah punya usaha, para UMKM itu dibantu lagi modal atau dibantu pelatihan supaya mereka lebih bisa profesional menggunakan teknologi dengan istilah hilirisasi produk, dari produk setengah jadi menjadi produk yang sudah jadi, sudah memiliki
kemasan yang bagus, sudah bisa diproduksi dalam jumlah yang banyak karena menggunakan mesin atau teknologi, tidak lagi padat karya misalnya. Nah itu hilirisasi. Tapi kalau hilirisasi digital itu tidak ada ya, itu tidak ada. Itu digital itu sifatnya dia barang yang sifatnya jasa pelayanan, sudah modern digital. Kalau digitalisasi bisa, misalnya penggunaan internet, penggunaan alat-alat ya seperti laptop dan sebagainya ya. Nah, digitalisasi artinya apa? Supaya rakyat menguasai bagaimana menggunakan ya alat-alat digital itu sendiri ya. Bukan hilirisasi digital. Itu tidak ada istilah itu. Nah, ya, yang saya tahu. Nah, kemudian apa? Nah, menyangkut masalah sekarang ini pertumbuhan ekonomi yang dikejar. Itu tidak efektif kalau untuk negara berkembang. Itu kalau untuk negara maju boleh. Nah, kenapa untuk negara maju boleh, untuk pertumbuhan ekonomi yang dikejar? Mereka negara maju itu sudah kuat modal rakyatnya. Kualitas modal manusia sudah bagus. Mereka sudah menguasai teknologi. Mereka sudah menguasai bagaimana memasarkan produk. Itu kalau untuk negara berkembang. Kalau kita untuk negara maju, kalau kita negara berkembang, ya, akan mengikuti cara negara maju ya, belum saatnya. Tidak cocok diterapkan di ya, Indonesia atau di negara berkembang lainnya ya. Nah itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Kenapa belum cocok? Kita rakyatnya nih sumber daya manusia masih lemah ya, pendidikannya masih rendah, bagaimana penguasaan mereka terhadap teknologi masih ya rendah sekali, kemampuan mereka memasarkan produk juga masih rendah, kepemilikan modal bahkan sedikit sekali yang memiliki modal ya, modal untuk kegiatan usaha. Paling mereka punya modal kerja, itu pun tidak semua. Oleh sebab itu ya, untuk para cawapres, untuk presiden ya, ini konten saya ya. Kebetulan saya juga seorang akademisi ya. Memang pendidikan saya dari bawah tingkat ekonomi ya. Nah, kan banyak membaca berbagai buku, sumber buku barat dan buku ya yang ekonomi, menyangkut ekonomi secara umum. Nah ya, bukan hanya teori-teori, tapi kita lihat yang ada di lapangan. Ya lihat ekonomi rakyat turun ke bawah, apa persoalannya. Nah, jangan hanya di atas meja melihat itu. Jangan lihat yang ekonomi menengah ke atas, ekonomi menengah ke bawah. Boleh lihat. Nah, perlu Anda para pengusaha di mana saja berada ya, terutama para pengambil keputusan di negeri ini, lakukanlah pemerataan ekonomi, pemerataan pendapatan rakyat, memupuk akar pohon itu sendiri, artinya ekonomi rakyat betul-betul diperhatikan, baru batang akan tumbuh dengan bagus, pertumbuhan ekonomi itu tumbuh dengan bagus, pendapatan negara akan meningkat, artinya pohonnya akan semakin rindang ya. Karena akibat apa? Subur ekonomi rakyat, subur akar ya, akar pohon itu sendiri. Coba kalau akarnya mati atau enggak hidup segan mati, tak mau, bagaimana batangnya akan bagus tumbuh, bagaimana daun akan hijau, akan ya ini rindang kalau akarnya mati. Misalnya ekonomi rakyatnya mandek, tidak jalan. Nah, kami ibaratkan ekonomi rakyat. Maka ekonomi kerakyatan yang perlu diperhatikan supaya pertumbuhan ekonomi meningkat, pendapatan negara juga ya meningkat. Jadi jangan hanya yang diperhatikan yang menengah ke atas, konglomerat, oligarki. Itu selamanya ekonomi rakyat tak akan pernah bangkit. Ya, ingat berdirinya sebuah negara, adanya rakyat, adanya wilayah,
adanya pemerintahan yang sah, saling mendukung. Nah, ya, ini dengar baik-baik, lakukan ini, ya, sejahterakan ekonomi rakyat dulu, ya. Nah, dengan demikian pengangguran akan berkurang, kemiskinan pasti berkurang kan kalau ekonomi rakyat jalan dengan baik. Setiap rumah tangga ada kegiatan usaha dibantu oleh pemerintah. Apa tadi yang dibantu? Modal kerja, modal usaha, ya, peningkatan ini kualitas, ya, sumber daya manusia dengan berbagai pelatihan kepada ekonomi rumah tangga itu sendiri, pemasaran produk dengan adanya sistem bapak angkat, ya, untuk menampung hasil produksi, ya, yang dihasilkan oleh setiap rumah tangga. Kemudian apa yang itu, menyiapkan tempat usaha, ya, karena tidak semua rakyat memiliki tempat usaha. Jangan membangun kegiatan-kegiatan ini tempat-tempat usaha untuk ekonomi menengah ke atas. Mereka sudah bisa mandiri. Kemudian regulasi, ya, peraturan maupun peraturan perundang-undangan yang menyangkut kegiatan usaha ekonomi rakyat ini dipermudah, ya. Diadakan regulasi atau deregulasi, ya. Ya. Itu yang penting, ya. Nah, walaupun saya di mana saja berada, saya berharap debat berikutnya kalau ada menyangkut kegiatan ekonomi, para capres, para cawapres betul-betul menguasai ekonomi rakyat, ya. Nah, bukan hanya teori-teori saja, tapi kenyataan, ya, baru kenyataan yang ada di lapangan, ya, baru bagaimana cari solusinya. Nah, ini solusi yang saya tawarkan tadi tuh, ya, cocok untuk negara berkembang. Jepang itu bangkit bukan mereka menanyakan, ya, berapa laskar yang masih tersisa, yang masih ada 945, tapi dia tanyakan berapa guru yang masih ada, berapa tenaga pendidikan yang masih ada. Karena melalui itu kualitas sumber daya manusia bisa ditingkatkan. Artinya kemungkinan Jepang melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemudian mereka bantu modal mereka yang sudah disekolahkan dan dilatih untuk kembali ke negaranya, bantu modal, bantu tempat, bantu dipasarkan produknya. Maka awalnya kebangkitan Jepang mereka juga menggunakan pola home industry, industri rumah tangga dibangkitkan, setiap rumah tangga dibangkitkan. Nah, setelah itu sampai sekarang Jepang menjadi, negara terkuat ekonomi dunia. Setiap rumah tangga mereka punya penghasilan, ya. Nah, pendapatan per tahun mereka jauh di atas kita. Padahal mereka juga babak belur tahun 1945 di bom di Hiroshima dan Nagasaki. Walaupun mereka memang sudah asal negara maju, tapi banyak negara-negara yang mengikuti gaya Jepang, kebangkitan Jepang, mereka berhasil. Seperti Korea Selatan, apalagi Singapura, apalagi Taiwan, Cina juga mengikuti pola kebangkitan Jepang. Semua mereka sukses. Kenapa kita malu untuk meniru? Jepang negara paling ahli meniru negara lain, tapi dia modifkan kembali, direnovasi sesuaikan dengan keadaan yang negaranya di Asia juga. Nah, ini yang diikuti oleh Taiwan, Singapura, Korea, Cina, termasuk Malaysia juga udah mulai mengikuti. Kita hanya bisa import dan import, bahkan, ya, defisit neraca pembayaran internasional. Lebih banyak import ketimbang ekspor itu secara umum. Kenapa kita negara kaya sumber daya alam tidak mempanfaatkan rakyat untuk mengembangkan ekonominya masing-masing sesuai dengan potensi sumber daya alam mereka? Kita hanya bisa terkenal
negara kaya gemah repah loh cenami tuh tentang tuh hajo tongkat bisa jadi tanaman, kolam jadi susu, tapi apa, rakyat bagaikan apa, ayam mati di ya, lumbung padi, kaya tapi rakyat masih tidak kurang dari ya belasan juta yang miskin secara total berdasarkan kenyataan yang ada. Berapa puluhan juta yang masih nganggur ya, secara umum. Hal itu semuanya harusnya tidak harus terjadi kalau bisa memanage ekonomi kerakyatan, bisa memanajemennya sesuai dengan ya, keadaan ekonomi rakyat sebenarnya, sesuai dengan konsep ekonomi. Ya. Jangan konsep teori ekonomi negara maju diikuti, diterapkan di negara berkembang. Tidak cocok. Ya. Nah, disinilah sebuah kejelian dari negara. Pemerintah ya, bisa ya, dengan bijak, ya, dengan penuh kearifan, bagaimana bisa memanage, mengelola potensi sumber daya alam ini, ya, potensi sumber daya manusia, potensi modal yang ada tanpa berhutang untuk kesejahteraan ekonomi rakyat dan peningkatan pendapatan negara di APBN. Bukan hanya mengandalkan pajak, tapi yang non pajak juga bisa diandalkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Oke, para pemirsa di mana saja berada. Nah, untuk hal-hal ini, ya kalau negara butuh bantuan saya untuk menjelaskan bagaimana cara ya meningkatkan pendapatan negara melalui ekonomi kerakyatan, saya siap bantu dengan ikhlas, tak usah dibayar, bantu menjelaskan konsepnya ya, semampu saya bukan pakar, tapi saya tahu di mana kelemahan ekonomi rakyat, bagaimana solusinya. Kita harus bisa mengatasi ya persoalan negeri ini, persoalan ekonomi rakyat ya, dengan tanpa menambah masalah yang baru. Apa masalah baru? Dengan tanpa harus menambah hutang lagi ke luar negeri yang bisa mencekik ya kita semua untuk membayarnya dalam jangka panjang. Oke, para pemirsa dimana saja berada, demikian ya yang bisa saya berikan ya, melalui konten saya ini, benar Kim ya. Tapi semoga bermanfaat buat kita semua, buat negara, pemerintah ya, baik yang sekarang ini maupun yang akan datang. Nah, ini jadikanlah sebuah masukan dan saran. Jadikanlah sebuah kritikan yang konstruktif. Nah, karena negeri ini ya milik kita semua, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Apapun yang kita lakukan, saya sebagai tenaga akademisi ya, mengucapkan ya terima kasih para pemirsa di mana saja berada ya. Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat dan semakin sejahtera. Terima kasih.